Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Dewi Utami yang akan mengampu mata kuliah Geometri 1. Pada mata kuliah Geometri 1 ini kita akan membahas mengenai geometri bidang ya. Jadi kita tidak membahas geometri ruang. Untuk geometri ruang nanti ada pada mata kuliah Geometri 2. Dan hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Geometri 1. Saya akan membahas mengenai geometri dan pemecahan masalah. Geometri merupakan cabang matematika yang tidak mengutamakan bilangan, meskipun ia menggunakan bilangan. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa geometri memang ada atau menggunakan bilangan, namun tidak mengutamakan hubungan antar bilangan. Kemudian selain itu kita juga akan membahas di geometri ini mengenai titik, garis, bidang, sudut, bangun datar, serta bangun ruang. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bangun ruang kita akan lebih mendalami pada mata kuliah Geometri 2. Di geometri ini unsur-unsur yang tidak didefinisikan atau undefined term itu ada 3, atau bisa disebut juga unsur primitif, ada titik, garis maupun bidang. Jadi bisa kalian lihat di tampilan slide tersebut bahwa untuk geometri itu sistem deduktif yang dimulai dari 3 unsur yang tidak didefinisikan atau undefined term atau disebut juga unsur primitif. Selanjutnya ya, kalian bisa lihat di situ seperti yang sudah saya jelaskan di slide sudah ada bahwa 3 unsur yang tidak didefinisikan atau undefined term atau unsur primitif ada 3. Yang pertama adalah titik, kemudian garis, kemudian bidang. Kalian juga bisa melihat di tampilan tersebut titik merupakan tempat atau posisi dalam ruang atau space. Ingat-ingat ya, salah satu unsur yang tidak didefinisikan adalah titik. Titik merupakan suatu tempat atau posisi yang berada di dalam ruang atau space. Itu yang pertama, titik. Kemudian yang kedua adalah garis. Apa sih garis itu? Garis merupakan himpunan titik-titik yang memiliki panjang namun tidak memiliki lebar. Kalian bisa mengambil benang di rumah ya, silahkan. Benang tersebut kalian rentangkan secara tegang. Ini adalah salah satu contoh untuk melihat bahwa garis itu seperti apa sih, punya panjang tetapi tidak punya lebar. Kemudian yang ketiga adalah bidang, permukaan yang dapat diperluas tanpa batas namun tidak memiliki tebal. Silahkan dipahami betul bahwa 3 unsur primitif dalam geometri itu apa sih? Titik, garis, dan juga bidang. Selanjutnya di slide di tampilan tersebut kalian bisa melihat ada beberapa titik, contoh titik, kemudian ada contoh garis A, B, BA ataupun AC, dan juga ada contoh bidang V. Kalian bisa mencobanya sendiri, membuat titik di titik koordinat di sumbu garis X, Y maupun Z. Kalian juga bisa membuat contoh garis, tidak harus A, B, A, C ataupun C, A. Kalian bisa memberikan nama terserah. Kemudian kalian juga bisa berlatih untuk membuat bidang di kertasnya masing-masing. Untuk yang selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari definisi, postulat maupun aksioma. Jadi sebelum contoh, kalian bisa dilihat dulu di slide di tampilan. Apa sih definisi itu? Apa sih aksioma atau postulat itu? Dan kemudian apa sih teorema itu? Definisi merupakan pernyataan yang mendeskripsikan sifat-sifat tertentu. Jadi ketika ada definisi garis misalkan, berarti garis itu apa? Kalian harus bisa menyebutkan atau mendeskripsikan sifat-sifat dari garis itu. Kemudian postulat atau aksioma. Apa ya kira-kira aksioma atau postulat itu? Aksioma atau postulat merupakan pernyataan yang diasumsikan benar tanpa bukti. Jadi kita tidak perlu membuktikan kebenaran dari aksioma.
Namun beda kalau teorema. Kalau teorema itu pernyataan yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu. Pembuktiannya bisa pakai definisi yang sudah diketahui, postulat atau aksioma, ataupun bisa menggunakan teorema yang sudah dibuktikan terlebih dahulu. Ini mohon untuk dipahami ya. Jadi kalau misalkan ada teorema mengenai garis yang sama panjang atau garis yang kongruen, kalian tidak bisa langsung memutuskan bahwa itu pernyataan benar. Namun kita harus membuktikannya terlebih dahulu. Untuk membuktikan kebenaran teorema, kita bisa menggunakan definisi yang sudah diketahui, postulat yang sudah kalian ketahui, ataupun teorema terdahulu yang sudah dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan memberikan contoh definisi. Segmen atau ruas garis adalah himpunan titik-titik yang memuat dua titik dan semua titik lainnya berada di dua titik tersebut. Contoh dari definisi, kita mendeskripsikan dari ruas garis, sifatnya ruas garis atau segmen itu seperti apa. Itu merupakan definisi dari ruas garis atau kata lainnya adalah segmen. Kemudian kalian juga bisa melihat di layar contoh dari postulat atau aksioma. Ada tepat satu garis yang memuat dua titik yang berbeda. Jadi pasti itu benar karena kita tidak perlu membuktikan kebenaran dari aksioma atau postulat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari teorema. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah kongruen. Pernyataan itu belum bisa kita katakan benar secara langsung, akan tetapi kita harus membuktikan kebenarannya melalui definisi sudut, definisi bertolak belakang, kemudian sifat-sifat hubungan dua sudut. Untuk membuktikan kebenaran teorema yang menyatakan dua sudut bertolak belakang adalah kongruen. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya, pengukuran jarak. Jadi ada postulat 1. Diberikan dua titik yang berbeda, maka tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ini kita tidak perlu membuktikan kebenarannya karena postulat ini sudah diasumsikan benar bahwa jika ada dua titik yang berbeda pasti ada tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Untuk selanjutnya adalah postulat 2. Setiap pasang titik berbeda bersesuaian dengan tepat satu bilangan real positif. Itu pun juga kita tidak memerlukan pembuktian karena pernyataan itu sudah diasumsikan benar. Ini nanti bisa berguna untuk pembuktian teorema-teorema selanjutnya. Kemudian postulat yang ketiga, kalian juga bisa melihat di layar di situ, titik-titik pada garis bersesuaian dengan bilangan real sedemikian hingga yang pertama, setiap titik pada garis itu bersesuaian dengan tepat satu bilangan real. Kemudian yang kedua, setiap bilangan real bersesuaian tepat satu titik pada garis. Kemudian untuk yang ketiga, jarak antara dua titik adalah nilai mutlak selisih bilangan-bilangan yang bersesuaian. Jadi 3 postulat ini kalian harus memahaminya supaya nanti mudah dalam membuktikan soal ataupun teorema yang akan saya berikan untuk yang selanjutnya. Selanjutnya, postulat 4 ini mengenai pemilihan garis tak hingga. Bisa kalian lihat pada slide selanjutnya ya. Diberikan 2 titik P dan juga titik H pada satu garis. Sistem koordinat dapat dipilih sedemikian hingga koordinat titik P adalah 0 dan koordinat titik H adalah positif. Jadi, postulat 4 itu
menyebutkan mengenai pemilihan garis tak hingga ini pun tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk definisi yang satu definisi pertama ini mengenai keantaraan titik-titik, bisa coba diperhatikan di slide, di tampilan sudah ada bahwa diberikan 3 titik, misalkan titik A, titik B, dan juga titik C. Titik B ini dikatakan di antara A dan juga C jika dan hanya jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, titik A, titik B, dan juga titik C terletak pada garis yang sama. Kemudian syarat yang kedua, AB dijumlahkan dengan BC itu sama dengan AC. Bagaimana Bu kalau salah satu syarat tidak terpenuhi? Kita tidak bisa mengatakan bahwa titik B itu di antara A dan juga C. Tapi kan terletaknya B memang di antara A dan C pada satu garis yang sama. Belum bisa dikatakan titik antara B ini karena dikatakan B merupakan titik antara A dan C ini harus memenuhi 2 syarat. Titik A, titik B, titik C terletak pada garis yang sama. Kemudian yang kedua, jika AB dijumlahkan dengan BC maka akan sama dengan AC. Ini juga tidak perlu dibuktikan kebenarannya pernyataan ini karena ini sudah pasti benar, diasumsikan benar. Selanjutnya ada 3 teorema yang perlu kalian buktikan kebenarannya. Untuk bahan latihan, mencoba-coba kalian buktikan bisa menggunakan definisi-definisi sebelumnya ataupun postulat sebelumnya. Jadi ada 3 teorema yang bisa kalian lihat di tampilan slide itu, teorema 11, 12 sampai 13. Akan tetapi pada akhir slide nanti ada tambahan 2 lagi, teorema 14 dan juga 15. Untuk teorema 11, misalkan A, B, dan C 3 titik pada garis dengan koordinat X, Y, dan Z. Jika X kurang dari Y kurang dari Z, maka B di antara A dan C. Silahkan kalian mencoba untuk membuktikan bagaimana kebenaran dari pernyataan itu dengan menggunakan definisi atau postulat yang sebelumnya. Untuk selanjutnya, teorema 1, 2, dari 3 titik berbeda pada garis yang sama ada tepat 1 titik di antara 2 titik yang lainnya. Itu juga silahkan dibuktikan kebenarannya karena teorema merupakan pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk yang ketiga, teorema 1, 3, kongruensi antar segmen adalah hubungan ekuivalensi. Jadi ini salah satu hubungan ekuivalensi merupakan kongruensi antar segmen. Bagaimana membuktikan kebenarannya? Bisa menggunakan definisi atau postulat sebelumnya. Dicoba-coba dulu, ditulis-tulis di kertas terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya akan menambahkan juga definisi 1, 2 dan definisi 1, 3 untuk nanti bisa kalian gunakan pembuktian pada teorema 1, 4 dan 1, 5 yang akan ada di slide selanjutnya. Untuk definisi 1, 2 mengenai ruas garis atau segmen, himpunan titik-titik disebut ruas garis atau segmen jika dan hanya jika himpunan itu memuat 2 titik dan semua titik lainnya berada di antara 2 titik itu. Kalau ini tidak perlu kalian buktikan karena mendeskripsikan sifat dari ruas garis itu seperti apa. Kemudian definisi segmen kongruen. 2 atau lebih segmen dikatakan kongruen jika dan hanya jika ruas garis atau segmen tersebut memiliki panjang yang sama. Ini hubungan kongruensi. Sehingga kalian perlu melihat apakah ruas garis itu sama. Jika sama, maka ruas garis itu dikatakan kongruen. Kemudian ada juga definisi dari sinar berlawanan. Misalkan AB dan AC merupakan 2 sinar yang saling berlawanan jika dan hanya jika A di antara B dan juga C. Untuk definisi selanjutnya, titik B itu disebut titik tengah pada AC jika dan hanya jika memenuhi 2 syarat. B di antara A dan C, A, B sama dengan BC. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka B belum bisa dikatakan titik tengah dari AC.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada slide ini kalian bisa melihat teorema 14 dan 15. Ini juga harus dibuktikan kebenarannya. Silahkan dicoba di buku, dituliskan. Kira-kira saya pakai definisi yang mana ya? Postulat yang mana ya untuk membuktikan teorema ini? Jadi pada pertemuan pertama mata kuliah Geometri 1 ini kalian ada tagihan dari saya 5 teorema yang perlu dibuktikan kebenarannya. Teorema 14 tambahannya ini, misalkan AB adalah sinar dan X adalah bilangan positif, maka tepat ada satu titik P pada AB sedemikian hingga AP sama dengan X. Untuk teorema 15, setiap ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah. Ini pakai yang mana ya? Silahkan dicoba terlebih dahulu. Kemudian saya akan menambahkan definisi 17 dan juga definisi 18. Definisi 17 ini mengenai bisektor, bisa kalian lihat di tampilan. Kalau definisi 18 ini mengenai garis sumbu. Jadi garis sumbu segmen itu adalah garis yang tegak lurus segmen itu di titik tengahnya. Demikian pertemuan pertama geometri ini, ada 5 tagihan teorema yang perlu kalian kerjakan, buktikan kebenarannya dari 5 teorema tersebut. Nanti masih ada sisa waktu di 3 SKS geometri 1 ini ya, 150 menit, mungkin ini terpotong 15 sampai 20 menit, kemudian kalian bisa mencobanya sekitar 30 sampai 40 menit. Sisa waktunya nanti kita gunakan untuk diskusi, membahas mengenai 5 teorema dari pertemuan pertama ini. Silahkan dicoba dulu, kemudian nanti jika sudah kita akan diskusikan pada media yang sudah kita sepakati. Terima kasih yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat bekerja, selamat belajar, semoga sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.